Coba ya dibaca dulu deh soalnya. Dibaca. Siapa yang nggak ngidupin video? Kita suruh baca. Bintang ya, bintang. Orangnya ke WC, Pak. Dulu dah, dulu. Baca lu. Kelihatan nggak lu? Berdasarkan catatan PT Obelix dan laporan Bank Mandiri pada tanggal 31 Desember 2012, diperoleh data sebagai berikut. Saldo menurut perusahaan 210 Aduh. juta, sedangkan saldo menurut bank 84.750. Setoran pada tanggal 31 Desember 2012 dengan bukti setoran nomor 0024 sebesar 81.700.000 belum tampak dalam laporan Bank Mandiri bulan Desember 2012. Lanjut dong. Dulu. Lihat nggak? Hasil penagihan wesel oleh Bank Mandiri pada tanggal 21 Desember 2012 sebesar 40 juta. Belum dicatat oleh PT Obelix, nilai nominal wesel tersebut adalah 39.500.000. PT Obelix telah keliru mencatat penerimaan kas dari pelunasan piutang Tuan Ahmad pada tanggal 23 Desember 2012. Jumlah yang seharusnya adalah 85.400.000 namun telah dicatat 55.400.000. Kas dari pelunasan pelanggan yang belum sempat disetorkan oleh kasir ke bank Mandiri sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 berjumlah 20 juta. Setoran cek nomor 0117 dari Tuan Sofian sebesar 15 juta telah dikembalikan oleh bank karena tidak ada dananya. Cek yang masih beredar belum dicairkan atau diuangkan oleh supplier sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar 120 juta. Setoran dari UD Obelix Friend sebesar 4 juta telah salah dicatat oleh Bank Mandiri sebagai setoran PT Obelix. Pembayaran utang usaha dengan cek nomor 0443 kepada UD Widya Atma telah keliru dicatat oleh PT Obelix sebesar 6 juta, sedangkan jumlah yang seharusnya adalah 9 juta. PT Obelix belum mencatat hal berikut di dalam pembukuannya, yang mana telah diperhitungkan oleh Bank Mandiri, jasa giro dan administrasi bank bulan Desember 2012, masing-masing sebesar 750.000 dan 300.000. Diminta A. Buatlah rekonsiliasi saldo bank dan saldo buku untuk mencari saldo cash in bank yang benar tanggal 31 Desember 2012. Yang B. Buat ayat jurnal koreksi yang diperlukan. Masih ya dulu ya. Iya, sama-sama Bapak. Bintang Mas di Thailand bintang. Oke teman-teman, ini kita coba buat rekonsiliasi bank ya. Ini kita buat dengan menggunakan 4 kolom gitu ya. Ya ini ya. Kita buatkan rekonsiliasi bank 4 kolom. 1, 2, ini nilai 3, 4. Ya. Oke, kita lihat di sini adalah sisi kanan itu adalah soal transaksi ya. Dari catatan PT Obelix dan laporan Bank Mandiri pada tanggal 31 Desember 2012 diperoleh sebagai berikut. Saldo menurut perusahaan 210 juta. Masukin di sini ya. 210 juta. Ini formatnya ya. PT Obelix Bank Reconciliation ya Desember periode ya 2012 dalam ribuan. Sisi kirinya itu bank statement balance, sisi kanan deposito record balance. Ini untuk bank yang hijau, ya yang pink untuk perusahaan. Kemudian saldo menurut bank adalah 184.750. Pindahin ke sini. 184.750. Nah, sorry kan ini kita kasih ya, kita kasih keterangannya ini ya. Ini yang A. Sama statement A. Oke, A sudah. Sekarang yang B. Ya.
Sekarang yang B, Nadia Aprilia dibaca Nadia. Yang B ya, Pak. Yo, Setoran pada tanggal 31 Desember 2012 dengan bukti setoran 00024 sebesar 181.700 juta rupiah. Belum tampak dalam laporan Bank Mandiri bulan Desember 2012. ya, karena belum tampak dalam laporan Bank Mandiri, maka harus ditambah setoran ini. Ya, poin B ini menambah saldo kas ya, add adanya di add. Kalau mengurangi adanya di less. B gitu ya. B tadi menambah ya. Kayak namanya setoran dalam perjalanan gitu ya, atau deposit in transit. Berapa nilainya? 181.700.000. Oke, yang B sudah. Terus yang C. Yang C dibaca Erica. Ica, Oke, Pak. Hasil ya. penagihan Wesel oleh Bank Mandiri pada tanggal 21 Desember 2012 sebesar 40 juta belum dicatat oleh PT Oblik. Nilai nominal Wesel tersebut adalah 39.500.000. Iya, hasil penagihan Wesel. Ini sih menambah saldo kas perusahaan di bank gitu ya. Ya, Wesel baik Wesel tagih gitu ya, atau piutang Wesel. Jadi ada piutang Wesel ditagih oleh bank, kemudian oleh pelanggan dibayar. Maka uangnya kan lari ya atau masuk ke rekening bank gitu. Ya, ini collected by bank gitu ya. Collected ya by bank atau hasil penagihan oleh bank. Sebesar berapa? 40 juta. Besar 40 juta. Kasih ininya nih. Poin C. Coba buat konsep nih, Pak. Konsep. Oke, kemudian poin D. Berarti ini nanti dari 40 juta ini 39.500.000-nya itu adalah nilai Weselnya. Sementara selisihnya 500.000 adalah pendapatan bunga. Oke, kemudian kita suruh baca lagi ikrar mujakir. Baca krar. Ikram. Sorry, Ikram. Ikram mukanya juga nggak jelas ini. Ayo baca Ikram. Ya Pak, benar Pak. Yang dia Iya dong yang D. Lanjut. PT Obeling telah keliru mencatat penerimaan kas dari pelunasan piutang TN Ahmad pada tanggal 23 Desember 2012. Jumlah yang seharusnya 85.400.000 namun telah dicatat 55.400.000. Oke. Poin D ya. Ini salah mencatat. Yang salah mencatat siapa? Perusahaan apa bank? Perusahaan. Ya, kalau yang salah mencatat perusahaan, maka ini sisinya ya. Ada di sisi sebelah kanan. Kita penempatannya ya apakah di add atau di less gitu ya. Kita lihat jumlah yang seharusnya 85.400.000 namun dicatatnya 55.400.000. Understatement dicatatnya. Yang lanjut dong. Tadi kan udah poin apa tuh? Poin D. Sekarang poin E. Kas dari
pelunasan pelanggan yang belum sempat disetorkan oleh ke Bank Mandiri sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 berjumlah 20 juta. Iya, jadi ada penerimaan dari pelanggan sebesar 20 juta belum sempat disetorkan ke bank. Ya, supaya saldo kas rekening perusahaan di bank itu bertambah ya setoran. Kan gitu ya. Maka harus menambah di sini. Ya, menambah dari sisi bank gitu ya. Ya, poin E ini ya ada undeposit cash. Ya, undeposit cash gitu ya. Atau ada kas yang belum distorin 20 juta. Ini undeposit cash. Itu. Terus poin F. F mana F? Silakan dibaca lagi oleh Ikram. Bapak, saya boleh nanya bentar nggak, Pak? Boleh, silakan. Yang poin D itu kenapa bisa jadi 30 juta ya, Pak? Kan 30. yang seharusnya kan 8 ada penerimaan ya dari pelunasan piutang 85 juta, tapi dicetaknya cuman 55 juta 400 gitu. Ada penerimaan kas gitu ya kan sebesar 8 yang seharusnya 85 juta sekian. Ada 85 jutaan gitu ya kan. Kemudian cetaknya cuma 55 jutaan. Ada selisih 30. Ya, supaya balance maka ya harus ditambah gitu. Berarti selisihnya yang ditulis ya, Pak? Iya, yang ditulis selisihnya. Oke, Pak. Ya, Terima kasih. koordinat ini. Iya, selama catatan ini harusnya harus menambah gitu. Supaya balance itu menambah. Kayak gitu. Oke, kemudian Ikram, mana Ikram? Ayo Ikram. Dari yang listrik gitu mau kabel. Kuliah di mana lo? Ini lagi di itu Pak, lagi di Loken, mau pulang ke Tangerang. Ayo baca. Bentar Pak. Yang F. F ya Pak. Setoran cek nomor 0117 dari Tuan Sopyan sebesar 15 juta telah dikembalikan oleh bank karena tidak ada dananya. Pak. Karena suaranya Ikram. Nggak kedengeran ya Pak? Nah, nggak kedengeran dong. Oke. Setoran cek ya. Udah saya aja deh. Dari Ya. Tuan Sofian 15 juta. Telah dikembalikan oleh bank karena nggak ada dananya gitu. Paham nggak maksudnya gimana? Jadi PT Obelix menerima cek ya dari Tuan Sofian. Kemudian cek tersebut dicairkan ke bank. Oleh bank ditolak. Kenapa? Karena saldo rekening Tuan Sofian itu nggak cukup. Maka supaya balance ya, cek ini balikin lagi ke Tuan Sofian. Maka muncul lagi nanti piutang. Ya, berarti ini dikurangi ya, mengurangi ya. Pada saat dia menerima cek, saldo kas bertambah. Kemudian ceknya dikasih lagi ke Tuan Sofian, maka saldo kasnya berkurang. Berarti ini ya, poin F gitu ya, cek kosong. Kosong ya. Not sufficient. Phone. Cek kosong gitu ya, NSF namanya gitu. Berapa NSF-nya? 15 juta. 15. Oke. Lanjut ke poin G. Poin G. Siapa nih suruh baca nih? Nadia Aprilia. Salah. Oke, baca. Nah, Cek yang masih beredar belum cairnak ya Pak ini Pak tulisannya.
Ya, pokoknya kalau dia tipe ya Jaya Oh, Edison iya iya, dan Pak. tipe gitu. Cek yang masih beredar belum dicairkan atau diuangkan oleh supplier sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 sebesar 120 juta. Oke ya, jadi ada cek yang sudah dikeluarkan atau sudah diberikan ke supplier ya untuk pembayaran tagihan. Namun oleh supplier sampai dengan akhir bulan belum diambil, belum diuangkan, belum dicairkan tuh cek. Maka supaya balance harus dicairkan. Kurang gitu ya. Ya, pada saat perusahaan mengeluarkan cek, maka saldo kas perusahaan itu berkurang. Maka ketika cek ini anggaplah dicairkan, maka juga mengurangi. Ya, poin F, poin G, berarti sini ya. Nah, outstanding check. Kosong, cek kosong. Cek yang masih beredar, outstanding check. Oke, kemudian H, silakan Nadia lagi aja, Nadia. Setoran dari UD Oblique Friend sebesar 4 juta telah salah dicatat di kredit oleh Bank Mandiri sebagai setoran PT Obelix. Oke, terus udah ya ini ya. Jadi ada setoran dari Oblique friend gitu ya. Sebesar 4 juta, tapi oleh bank dicatatnya sebagai ini ya, dicatat kreditnya gitu ya. Setoran PT Oblix. Ini salah nih. Ya. Karena memonya memo kredit, maka ini menambah saldo kas. Tapi salah gitu ya. Supaya balance, maka kurangin. Berarti di sini ya. H, H gitu ya. H ada recording error. Siapa yang recording error? Itu bank. Ya. Berapa? 4 juta. Nah, gitu ya, kesalahan dicatat oleh bank. Ya. Tadinya setoran punya orang lain tapi dimasukinnya ke PT Oblix gitu. Nah, supaya balance gimana ya, kurangin lagi gitu. Kemudian poin I. Poin I silakan dibaca oleh Mahesa. Bisa. Pembayaran utang usaha dengan cek no 40443 kepada UD Widya Atma telah keliru dicatat oleh PT Oblix sebesar 6 juta, sedangkan jumlah yang seharusnya adalah 9 juta. Ya, bayar utang ya. Bayar utang ke supplier misalnya gitu ya. Dicatatnya 6 juta, yang harusnya 9 juta. Maka ada kurang catat. Ya, understatement, kas keluar. Supaya balance gimana? Ya, catat lagi. Ada kas keluar 3 juta. HI, berarti ini ya. Sini di les. Ya, recording error 3 juta. Kemudian poin J. J, kita kasih ke siapa nih J? Tank Sukarel, sama Tank Sukarel ini? Saya Pak, Namanya siapa nama aslinya? namanya Tengku emang di sini. Oh ya, Iya, masa Tank Sukarel kayaknya nggak ada, disimak namanya Tank Sukarel. Lah yang beneran ya namanya udah. lah. Kamu udah Ya. mantep-mantep juga pakai diganti begitu. Ah, baca. Karel. Iya Pak, bentar. Cek yang masih beredar belum dicair. Cek yang belum beredar belum dicairkan di ruangan oleh supplier sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar 120 juta 120 juta 120 juta.
Udah. Setoran dari lanjut yang H, Pak. Yang J dong sayang, yang J ya. Kan tadi udah tuh HI udah, tinggal J. Nih ini yang Oh, terakhir. J, berarti salah. Oke. Ya. Makanya disimak ya, jangan kamu tadi nggak nyimak itu. Nyimak tapi lupa. Nggak ingat kalau lupa lu berarti. Ayo lanjut deh. PT Obelix belum mencatat hal berikut di dalam pembukuannya, yang mana telah diperhitungkan oleh Bank Mandiri. Jasa giro dan administrasi bank bulan Desember 2012. Masing-masing sebesar Rp750.000 dan Rp300.000. Diminta buatlah rekonsiliasi. Udah cukup aja, cukup ya. Ya tadi minta, udah tadi minta rekonsiliasi sama jurnal. Nah, poin J ini ada dua statement. Pertama adalah pendapatan jasa giro. Yang kedua ada beban administrasi. Ya. Pendapatan jasa giro ini menambah. Berarti di sini ya. Yang J menambah saldo kas. Ya, interest revenue. Ya, berapa? 750.000. Kemudian juga ada administrasi bank. Ya. Atau bank cas aja ya gitu ya. Bank cas. Nah, berapa? 300.000. Ya. Ada lagi nggak? Cukup ya, kayaknya udah sampai dengan J. Nah, sekarang kita coba akumulasi. Kita akumulasi ya. Ya ini ya. Corrected by bank-nya berapa? Kemudian nanti ini ya, corrected ya by depositor. Nah, kita coba jumlah ya. Jadi konsepnya harus sama ya. Kalau nggak sama salah. Nah ini sekarang sama nilainya. Sama, Pak. Ya, sama ya. Berarti sudah cocok. Rekonsiliasi sudah selesai. Dapatlah saldo koreksi sebesar 262.450.000. Nah saldo inilah yang nanti akan dilaporkan di laporan posisi keuangan. Jadi statement A yang diminta sudah terjawab. Nah, berapa saldo yang benar gitu ya per tanggal 31 ya ini 262.450. Nilai ini yang nanti akan dilaporkan di laporan posisi keuangan, nilai kas. Yang B, buat ayat jurnal koreksi yang diperlukan. Berarti ya jurnal koreksinya gitu ya. Oke, ingat teman-teman, nih saya kasih formula. Ayat jurnal koreksi kita hanya fokus di sisi perusahaan. Nih, ada yang add. Ini saya kasih warna beda lagi deh. Biru. Kemudian yang les. Ini saya kasih warna merah. Jadi biru kas masuk, merah kas keluar. Additional yang les gitu ya. Oke, yang pertama ayat jurnal yang pertama. Nih yang kita poin C kita jurnal. Ya, hasil penagihan oleh bank, collected by bank. Tadi ya terkait wesel bayar atau terkait wesel tagih. Ya. Karena ini add, berarti debitnya adalah kas. Berarti ini kas. Ya, nanti yang kedua juga yang ini poin D, ini juga debitnya kas. Satu lagi. Ya. Terus warna kuning aja deh. Nah, ini juga debitnya kas. Oke, yang pertama poin C. Berarti ini ya.
collected by bank-nya itu tadi. Ya. Sama adalah not receivable atau piutang atau wesel tagih. Ya, piutang wesel boleh, wesel tagih boleh. Yang kedua adalah interest expense. Ya, sorry, interest revenue. Ya. Berapa tadi ini 40 juta. Ini 39.500. Ini 500. Terus jurnal yang kedua, debitnya udah kas. Kemudian poin D, kesalahan pencatatan, error. Tadi dari yang mana? Penerimaan ya. Ya, poin D ya, penerimaan. Ya, penerimaan kas dari pelunasan piutang. Berarti kreditnya adalah piutang. Kas pada piutang. Usaha. Nah, kita singkat aja deh. Account receivable. Ya, Tuan. Dan Ahmad ya. Berapa? 30 juta. Terus satunya lagi adalah pendapatan bunga. Ya, cash pada interest revenue. Oke, yang kuning sudah terkait tadi ya, kas masuk, jurnal koreksi terkait kas masuk. Sekarang yang merah kita ganti. Aduh. Aneh. Balikin satu yang lagi apa nih? Ini jangan merah deh. Ganti lagi ini yang biru. Les berarti kasnya dikredit. Kita kasih dulu ya, les. Nanti ya. Yes. Yes. Kredit. Nah, debitnya apa? Kita bisa lihat. Pertama adalah cek kosong yang tadi ya. Jadi nerima cek, ketika dicairkan ceknya nggak cukup dananya, akhirnya dikembalikan lagi. Maka muncul piutang gitu ya. Ya, AR, Tuan sama tadi, Sofian. Nah, piutang, AR itu account receivable, piutang. Berapa nilainya? 15 juta. Kemudian yang kedua adalah kesalahan pencatatan sebesar 3.000 nih pembayaran utang. Poin I. Bayar utang gitu ya. Berarti debitnya adalah utang. Account payable. Iya. Payable UD Widya. Apa 3.000? Terakhir adalah biaya administrasi bank. Ya, ini administrasinya expand. Nah, 300.000. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Dua soal ya. Dua yang diminta sudah kita jawab. Ada pertanyaan nggak?